bisa lewat kontak yang lain. Kami ada di mana-mana dan rentang waktu kami selama sekian puluh tahun dengan program THK ini menjadikan kami lebih berkomitmen untuk melayani donatur korban ke wilayah-wilayah pelosok. Nah, kemudian Mas, itu tadi kok harganya segitu ya? Nah, ini ada salah satu domba yang pada saat hari ini ditimbang di angka bobot 20 kilo atau 20 kilo lebih. Kebutuhan kami untuk korban itu tahun kemarin sekitar 40.000 ekor, Mas. 40.000 ekor. Nah, ini kalau dikelola sendiri oleh Dompet Duafa melalui program sentra ternak ini kan nanti keuntungannya kan akan kembali lagi ke Dompet Duafa. Nah, keuntungan kembali ke Dompet Duafa ini nanti akan bisa dibermanfaatkan lagi kepada mustahik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas. Nama saya Arif Fajar Hidayat selaku manajer di sentra ternak DD Farm. Nah, di sini bisa dilihat Mas lokasinya seperti ini. Jadi DD Farm ini merupakan program dari namanya Dompet Duafa, Mas. Jadi Dompet Duafa ini merupakan salah satu LAS, Lembaga Amil Zakat Nasional. Lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah terdaftar di Kemenak, di Kementerian Agama sejak tahun 90-an gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan-rekan pecinta ternak di seluruh Indonesia. Hari ini Jumat tanggal 9 Juli 2021, kami dari Dompet Duafa yang sekarang sedang meliput proses penimbangan di DD Farm yang berlokasi di Kendal. Ya, perlu kita flashback sejenak bahwa DD Farm ini sudah pernah kami liput dan kami share di 2 minggu sebelumnya. DD Farm ini adalah peternakan domba yang memiliki kapasitas kurang lebih 1.100 ekor. Nah, jadi menjelang Idul Adha ini kami melakukan proses penimbangan badan sebagai salah satu syarat quality control agar dapat memastikan domba-domba yang akan kami jual atau yang akan kami kurbankan sudah memenuhi syarat hukum dari kurban. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama proses penimbangan domba. Proses penimbangan domba ini dilakukan agar berat badan domba yang dipesan oleh pekurban sesuai dengan domba yang dikirimkan. Jadi di sini kami melakukan penimbangan badan secara berkala dan ini merupakan penimbangan badan terakhir sebelum pendistribusian pada saat Idul Adha. Jadi kita bisa simak bersama-sama. Ini dilakukan proses penimbangan. Nah, ini ada salah satu domba yang pada saat hari ini ditimbang di angka bobot 20 kilo atau 20 kilo lebih 20,7. Kemudian selanjutnya juga akan ditimbang lagi. Nah, kita bisa lihat sama-sama, dombanya ada banyak. Jadi bagi masyarakat khususnya di Kota Semarang yang ingin
berkorban itu tidak perlu repot-repot lagi mencari ternak di pasar-pasar atau di tempat-tempat lain, karena mengingat pada saat ini sedang diperlakukan PPKM darurat COVID-19. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berkorban untuk bisa menjadikan dompet duafa ini sebagai sarana berkorban. Jadi kami sudah tiap tahun dari sejak tahun 1994 menjadi mitra penyalur korban di seluruh Jawa Tengah. Nah, jadi proses penyembelihan kami akan terpusat dan distribusinya akan dilakukan seluas-luasnya di pelosok-pelosok Jawa Tengah. Proses korban yang kami lakukan ini juga untuk menghindari penularan COVID-19 apabila penyembelihan korban atau pembelian ternak korban tersebut dilakukan secara berkerumun. Nah, di kami dilakukan oleh petugas-petugas yang khusus untuk penyembelih korban. Ya, ini proses dalam pemberian pakan ternak yang dilakukan oleh petugas-petugas yang merawat ternak domba di DD Farm ini. Ya, baik para dulur-dulur semuanya, cukup sekian liputan dari kami. Semoga bermanfaat informasi tentang penyedia hewan korban, khususnya di domba dan sapi kami juga menyediakan, kambing kami juga menyediakan. Jadi rekan-rekan semua, sedulur-sedulur semua tidak perlu khawatir untuk berkorban pada saat pandemi COVID-19 ini, karena korban tersebut bisa dilakukan melalui kami di Dompet Duafa Jawa Tengah. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kami cantumkan nomor rekening, nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian daftar harga terkait domba-domba ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penimbangan dilakukan secara bergantian dari kandang 1, kandang 2, dan seterusnya. Nah, ini kita juga bisa melihat bahwa domba-domba tersebut tidak panik ya. Jadi domba-domba tersebut sudah terbiasa dengan penimbangan badan tersebut ya. Itu artinya domba-domba tersebut sebelumnya telah melakukan penimbangan badan untuk memenuhi klasifikasi quality control dalam berat badan domba. Baik. Kemudian kita lanjut melihat sisi kandang yang lain, juga telah dilakukan penimbangan juga. Nah, jadi domba-domba ini bagi saudara-saudara semua, penonton semua, pemirsa yang mau memesan domba dari Dompet Duafa Farm atau DD Farm, bisa kami layani. Jadi proses pembeliannya untuk wilayah Semarang, Kabupaten Kendal, dan di Demak perbatasan Semarang itu free ongkir. Jadi kami bisa melayani dalam partai grosir ataupun eceran. Satuan pun bisa kami layani untuk kebutuhan kurban di Idul Adha tahun ini, atau tepatnya pada saat 20 Juli 2021. Ini kita bisa lihat kondisi kandang terakhir
Jadi ternak-ternak ini sudah siap untuk dijadikan korban pada Idul Adha tahun ini atau 1442 Hijriah. Namanya tebar hewan korban. Turun tekan. Untuk program tebar hewan korban. Nah, ini semuanya jantan sementara karena memang pasar kami terbesar sementara adalah di korban. Kita di Dompet Duafa ada namanya program tebar hewan korban, Mas. Tebar hewan korban. Jadi sejak tahun 98 ini kita mengawali program 999 hewan ternak. Jadi filosofinya adalah, jadi dulu itu sampai sekarang itu banyak hewan korban yang dalam tanda kutip numpuk di perkotaan. Kalau jenengan, dulu saya sebagai mitra penyaluran, Mas, Dompet Duafa hewan korban sejak tahun 2010 gitu ya, sampai 11 tahun gitu ya. Itu luar biasa sekali ceritanya, Mas. Ada satu desa, satu RT itu korbannya cuma 1 ekor kambing, Mas. Satu RT 1 ekor kambing. Satu RT itu minimal biasanya itu paling kecil itu kakaknya 30, Mas. 31 ekor kambing terus badunya piye, Mas. Itu, dan masih banyak di sini, Mas. Kemarin saya survei, ada 10, saya survei acak. Itu ada 10 desa. Ada salah satu desa yang kakaknya sampai 67. Itu di pesisir. Jalannya masih tanah, sekitar 2 kilo dari jalan kabupaten. Di sana sering rob, dan itu tadi nggak ada satupun, Mas, hewan korban yang ada di sana. Itu masih di bahasa saya di Kendal Pantura, Mas. Pantura itu kan jalan nasional nggih. Jalan lalu lintas nasional, itu belum yang di pucuk-pucuk gunung, belum yang di pelosok negeri, belum yang di mungkin Papua, Maluku dan sebagainya. Ini luar biasa. Ternyata banyak wilayah-wilayah yang belum tersentuh sama sekali dengan hewan korban. Bayangkan mungkin orang ngarep-ngarepnya apa ya? Mengharap hanya bisa makan korban itu kalau makan daging itu pas korban. Lah tetapi kalau satu RT, Mas, cuma wedhuse setunggal tok itu terus piye? Membagi dimasak dedeknya itu kan nggak boleh. Nah, ini filosofi kami. Kemudian muncul ada namanya tebar hewan korban sejak tahun 98 dan masih berjalan sampai sekarang. Nah, stok kami sekitar 1160-an ini nanti akan kami bagikan ke wilayah-wilayah yang sudah wilayah-wilayah yang tadi terpencil dan sebagainya ini. Nah, di THK ini kami ada beberapa spek, Mas. Ada spek domba itu bobot 23 sampai 25 itu spek standar. Itu harganya 1.850.000. Nah, itu ada spek medium, Mas. Spek medium 26 sampai 28. Ada spek premium, bobotnya 29 up. Nanti kalau bingung, nanti ada flyer, ada selebaran, ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk program tebar hewan korban. Dan nanti insya Allah akan kita bagikan di seluruh Jawa Tengah gitu. Nah, tapi kemudian terus, Mas, aku pengen korban tapi pengen tebar hewan korban, boleh nggak beli di kandangnya sentra ternak Dede? Boleh sekali. Nanti bisa dihubungi di nomor yang kami siapkan. Kita ada juga namanya jual langsung. Jadi ke konsumen kita selalu melayani ke wilayah. Kalau yang di sentra ternak Kendal ini nanti distribusinya ke wilayah Semarang Raya. Tapi jangan khawatir, Mas. Jangan khawatir. Jaringan kita ada di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Yang pertama daerah Solo Raya. Kita juga ada sentra ternak, Mas, di sana. Jadi sentra ternak Dede ini tidak cuma di sini. Tidak cuma di Kendal. Jadi ada di Boyolali, itu juga sentra ternak kita. Ada di Purbalingga, itu ada mitra kita juga. Ada di Wonosobo, itu juga mitra kita juga. Yang kontrak langsung dengan pusat itu di Pati juga ada, Mas. Kok mungkin nyambung kalian jenengan itu, Mas, di Pati. Jadi kami menyiapkan beberapa tempat wilayah sebagai sentra ternak dan memang yang terbesar adalah di
Kabupaten Kendal yang lain mungkin sekitar 300, 200, 500 ekor. Terus kemudian Mas, lah kok domba KB kalau daerah saya di daerah Kendal nih Mas, biasanya kan rak serk ya, kurang gagah ya. Kok nak ditumpai kuat pura. Kalau di kampungan senengnya gitu ya, numpai kambing gitu ya kalau korban ya. Ini salah satu inilah cerita aja. Kalau kambing ada enggak? Ada. Kita juga ada sentra ternak di daerah Mijen Mas. Di daerah Mijen mungkin lain kali bisa apa namanya? Bisa diekspor di sana. Kita di sana fokus di Mijen itu untuk ternak kambing sebanyak kemarin stok setelah Idul Fitri itu sementara rekapan kita ada 60, tapi ini masih nambah terus. Masih nambah terus dengan bobot kisaran mulai dari 25 sampai 30 up. Lengkap nanti di sana. Kalau bingung nanti tanya-tanya aja di kontak kita. Sapi juga ada. Jadi